Malam itu, hujan turun seperti tak mau berhenti. Deras, deras sekali. Sampai suara petir sesekali bikin dada ikut bergetar. Di desa Lubuk Kumbara, Sumatera Selatan, angin menderu dari arah hutan, membawa aroma lumpur dan daun basah yang kuat. Suara gemericik air sungai yang biasanya menenangkan, malam itu berubah jadi suara yang menakutkan, mengeram, mengamuk, dan seolah menarik apa saja yang ada di dekatnya. Rumah-rumah kayu di sepanjang tepian sungai mulai miring, satu persatu tiangnya roboh terbawa arus. Orang-orang berlarian keluar sambil menjerit, menenteng barang seadanya. Ada yang membawa karung berisi pakaian, ada yang hanya memeluk anak mereka erat-erat. Dari kejauhan suara toa musola masih terdengar, mencoba menenangkan warga yang panik. Tapi, siapa yang bisa tenang kalau air sudah setinggi dada dan gelap malam menutup semua arah? Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Dava berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah sungai yang mulai meluap. Ia baru tiba sore tadi dari Palembang. Niatnya cuma ingin menjenguk orang tuanya yang tinggal di kampung. Tapi sekarang, niat sederhana itu berubah jadi mimpi buruk. Hujan terus mengguyur tanpa ampun, dan air yang awalnya hanya setinggi mata kaki, dalam waktu 1 jam sudah naik sampai pinggang. Ibunya, Bu Nur, berteriak dari dalam rumah, "Dava, cepat naik ke atap, air udah masuk dapur." Tanpa banyak pikir, Dava membantu ayahnya Pak Harun menyelamatkan apapun yang bisa. Tapi, begitu membuka pintu dapur, air bercampur lumpur langsung menyerbu masuk seperti monster yang kelaparan. Dingin, licin dan berat. Barang-barang mengambang, kursi terbalik, dan piring-piring pecah terbawa arus. Mereka akhirnya naik ke atap, seperti warga lainnya. Suara hujan menimpa seng di atas kepala mereka seperti ribuan paku kecil. Di kejauhan, kilat sesekali memperlihatkan pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Seluruh kampung nyaris tenggelam. Lampu mati total. Hanya ada cahaya samar dari kilat dan beberapa senter warga yang berkelip-kelip di kejauhan. Dava duduk di atap rumah, menggenggam senter kecil. Senter itu satu-satunya benda yang ia bawa dari kota. Dan malam itu, benda kecil itu terasa seperti penyelamat. Ia mengarahkannya ke sekeliling, mencoba memastikan tidak ada yang butuh bantuan. Tapi setiap sorotan cahaya hanya memperlihatkan air yang terus bergerak dan puing-puing rumah yang hanyut. Angin semakin dingin, hujan tak mau berhenti. Dava menatap jam di pergelangan tangan. Sudah lewat tengah malam. Tapi entah kenapa, suara-suara aneh mulai muncul di sela gemuruh air. Seperti suara seseorang menangis, samar tapi nyata, dari arah sungai di belakang rumah. Awalnya ia pikir itu mungkin suara warga yang minta tolong. Tapi tangisan itu terdengar berbeda. Lembut, panjang, seperti suara perempuan, tapi tanpa jeda napas. Hanya terus menangis, lirih dan pelan-pelan mendekat. Dava meneguk ludah. Ia menyorotkan senternya ke arah belakang, ke area gelap di mana biasanya ada kebun pisang dan jalan setapak menuju sungai. Tapi yang terlihat cuma air hitam, beriak pelan. Tak ada siapapun di sana. Ia menurunkan senter mencoba tidak memikirkan apa-apa. Tapi tiba-tiba, kilat menyambar. Dan di momen sepersekian detik itu, ia melihatnya. Di atas atap Pak Rahman, yang berjarak mungkin 10 meter dari rumah mereka, ada sosok berdiri diam. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya basah kuyup. Tapi anehnya, air hujan yang turun deras seolah tidak mengenainya. Ia berdiri tegak, melayang sedikit di atas atap seng yang miring. Dava memicingkan mata, memastikan pandangannya tidak salah. Tapi saat kilat berikutnya menyambar, sosok itu masih di sana. Tidak bergerak, tidak menatap. Diam, seolah menunggu. "Ibu, lihat deh," Dava berbisik, menunjuk ke arah seberang. Bu Nur mengikuti arah jarinya, tapi saat itu kilat belum muncul lagi. "Apa sih, Fah? Jangan ngelamun. Ayo zikir aja, Nak." Dava mengangguk, tapi rasa penasaran itu tak bisa ia tahan. Ia menyalakan senter, mengarahkannya perlahan ke arah rumah Pak Rahman. Cahaya kecil itu bergetar, dan saat akhirnya sampai ke sosok itu, perempuan itu menoleh. Pelan, sangat pelan. Rambut basahnya terurai, dan dari sela-selanya tampak wajah pucat dengan mata yang kosong. Pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir. Bibirnya bergerak sedikit, seperti mencoba bicara,
tapi tak ada suara yang keluar. Jantung Dava berdegup kencang. Ia langsung mematikan senter dan menunduk. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Bu Nur menatapnya bingung. "Kenapa kamu, Fah?" Enggak apa-apa, Bu." Dava berbohong, tapi suaranya parau. Ia memeluk lututnya mencoba menenangkan diri, tapi di kepalanya, bayangan wajah pucat itu terus muncul. Beberapa menit kemudian, jeritan terdengar dari rumah sebelah. Seorang ibu berteriak histeris sambil memeluk anaknya. "Itu siapa? Siapa perempuan di atas rumah itu?" teriaknya. Warga mulai panik. Beberapa menyalakan senter menyorot ke arah yang sama. Tapi anehnya, setiap kali cahaya mengenai sosok itu, beberapa warga langsung gemetar hebat. Ada yang muntah, ada yang tiba-tiba pingsan. Dava berusaha tidak menatap lagi, tapi dari sudut matanya, ia tahu perempuan itu masih di sana, berdiri diam, seperti sedang memperhatikan mereka semua. Hujan masih deras dan petir kembali menyambar, membuat bayangannya tampak semakin jelas di antara kabut malam. Arus air semakin tinggi, suara benda hanyut bertabrakan menambah kekacauan. Pak Harun terus berzikir, matanya tertutup rapat. "Jangan lihat apapun, Dava," katanya pelan. "Kalau kamu melihat, dia bakal tahu kamu bisa melihatnya." Dava terdiam. Kata-kata ayahnya terasa seperti peringatan yang sudah pernah ia dengar dulu waktu masih kecil. Ibunya pernah bilang hal yang sama dulu. Kalau hujan besar turun, jangan pernah menatap ke arah sungai, karena ada penunggu yang suka memperhatikan manusia dari balik air. Kini, peringatan itu terasa terlalu nyata. Suara tangisan perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti tepat di bawah rumah mereka. Tapi tangisan itu bukan hanya sedih, tapi seperti memanggil, seolah mencoba mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Dava menutup telinganya, tapi suara itu menembus pikirannya. Lembut, bergetar, dan samar-samar terdengar menyebut namanya. "Dava." Dava terkejut. Ia memandang ke arah ibunya. Ibu dengar nggak tadi?" "Dengar apa, Fah?" "Kayak ada yang manggil namaku." Bu Nur menatapnya khawatir. "Udah, jangan dengerin, Nak. Fokus zikir aja. Itu bukan manusia." Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Dava." Suaranya lembut, tapi terasa aneh seperti berasal dari segala arah sekaligus. Dari bawah air, dari angin, dari gelap. Dava memejamkan mata erat-erat, tapi rasa takutnya makin besar. Ia menatap air yang berputar di sekitar rumah, dan entah kenapa, dari pantulan air itu ia melihat bayangan wajah perempuan yang tadi di atap. Wajah yang sama, dengan mata kosong menatapnya dari balik permukaan air yang hitam. Tubuhnya kaku, ia hampir kehilangan keseimbangan di atas rumah. Ayahnya cepat-cepat menahan bahunya. Jangan lihat, Dava." Tapi terlambat, Dava sudah terlalu lama menatap. Dan di detik itu juga, ia merasa hawa dingin menyelusup dari kaki sampai ke dada. Dinginnya bukan seperti air hujan, tapi seperti sesuatu yang hidup. Dari kejauhan, suara warga lain mulai panik lagi. Ada yang berteriak minta tolong karena melihat sosok perempuan itu kini berpindah. Bukan lagi di atap Pak Rahman, tapi di atap rumah keluarga lain. Dan setiap kali kilat menyambar, posisinya semakin dekat, semakin mendekati arah rumah Dava. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Dava menatap ke langit harap pagi segera datang. Tapi entah kenapa, malam itu terasa panjang sekali. Jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi gelap tak juga beranjak. Di tengah keheningan yang sesekali dipecah petir, ia mendengar lagi suara lirih itu. "Dava, kamu pulang ya?" Suaranya lembut, tapi membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, suara itu bukan dari ibunya, bukan dari siapapun yang hidup. Dan di tengah derasnya hujan, ia menatap samar ke arah seberang. Sosok perempuan itu kini berdiri di atap rumah tetangga. Wajahnya lebih jelas, bibirnya tersenyum tipis. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti mengenali senyuman itu. Tapi dari mana? Ia tidak tahu. Hingga akhirnya kilat menyambar lagi, menerangi seluruh desa. Dan di momen itu, perempuan itu menatap lurus ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan dari jarak yang jauh itu, perempuan itu berkata tanpa suara, hanya gerakan bibir yang bisa Dava baca. Namanya, Dava. Lampu senter tiba-tiba padam, hujan berhenti seketika. Tapi di tengah keheningan yang sesekali dipecah petir, ia mendengar lagi suara lirih itu. Dava. Dan malam pun berubah, bukan lagi malam biasa.
Pagi datang tanpa sinar matahari. Langit masih kelabu, seperti abu yang menutupi seluruh kampung. Hujan memang sudah berhenti, tapi kabut tebal menyelimuti desa Lubuk Kumbara. Dari kejauhan cuma terdengar suara burung yang sesekali lewat dan suara air menetes dari atap-atap rumah yang masih basah. Air banjir belum juga surut. Sebagian besar rumah masih terendam setengah dan warga yang selamat memilih bertahan di atap, menunggu bantuan datang dari kecamatan. Tapi sinyal mati total, jalan tertutup, dan jujur saja, semua orang mulai kehabisan tenaga. Dava duduk di ujung atap rumah, menatap air yang menggenang. Matanya sembab, bukan karena menangis, tapi karena semalaman tidak tidur. Bayangan dari sosok yang ia lihat malam tadi terus berputar di kepalanya. Wajah pucat itu, rambut panjang, senyum tipisnya yang aneh, dan terutama cara perempuan itu memanggil namanya. Ia mencoba menenangkan diri, berulang kali berkata dalam hati kalau itu mungkin cuma halusinasi. Tapi begitu menatap ke arah rumah Pak Rahman di seberang, jantungnya kembali berdegup kencang. Karena di sana, di atap rumah yang kini sudah miring dan sebagian roboh, masih ada sosok perempuan itu, berdiri diam, tidak bergerak. Dava menyipitkan mata, berharap itu hanya kain atau bayangan. Tapi sosok itu tetap di sana, samar tapi jelas. Dan entah kenapa, posisi tubuhnya sekarang sedikit lebih condong ke depan, seperti sedang menatap balik ke arah Dava. "Ibu?" panggil Dava pelan. Bu Nur yang sedang berdoa sambil memegang tasbih menoleh. "Kenapa, Fa?" Dava ragu-ragu, lalu menunjuk. "Itu Bu, lihat nggak?" Bu Nur menatap ke arah yang ditunjuk Dava. Tapi saat itu kabut menebal. Sosok itu hilang dari pandangan. "Apa sih? Udah, jangan lihat yang aneh-aneh, Fa. Baca doa aja ya. Masih pagi juga udah ngomongin yang serem." Dava diam, tapi matanya tak lepas dari arah itu. Dan saat kabut perlahan menipis, sosok perempuan itu muncul lagi. Tapi bukan di rumah Pak Rahman. Sekarang dia berdiri di atap rumah tetangga, lebih dekat ke rumah Dava. "Ibu," Dava berbisik lagi. Suaranya bergetar. "Dia makin dekat." "Siapa?" Dava menatap ibunya tapi tak sempat menjawab. Dari arah belakang rumah terdengar suara kayu patah dan benda jatuh ke air. Suaranya keras sekali, membuat semua orang di sekitar kaget. Beberapa warga langsung menoleh. "Rumah Pak Rahman roboh," teriak seseorang. Mereka menatap ke arah rumah itu. Atapnya sudah tenggelam setengah. Tapi yang bikin bulu kudut merinding, di atas puing-puing itu, sosok perempuan tadi sudah tidak ada, hilang, seolah ditelan kabut. Warga mulai saling bicara pelan-pelan. "Aku tadi lihat juga, beneran ada perempuan berdiri di atas rumah itu. Iya, bajunya putih, rambut panjang, tapi mukanya nggak jelas. Jangan-jangan itu si penunggu air hitam." Dava menoleh cepat ke arah suara itu. "Si penunggu air hitam," ulangnya. Seorang bapak tua di atap sebelah menjawab, "Iya nak, itu cerita lama di kampung ini. Dulu waktu banjir besar pertama, ada perempuan namanya Suri. Dia tenggelam di sungai belakang kampung, waktu nyari anaknya yang hanyut. Katanya, sejak itu arwahnya nggak pernah tenang. Tiap kali air naik, dia suka muncul lagi, kadang di atap, kadang di air." Dava menelan ludah. "Munculnya selalu pas banjir, Pak." Bapak itu mengangguk. "Iya, tapi anehnya cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat dia. Biasanya yang sempat main ke sungai waktu kecil." Kata-kata itu membuat Dava terdiam. Ia teringat sesuatu. Dulu waktu kecil, sebelum pindah ke kota, ia sering main di sungai belakang kampung. Kadang sama teman-teman, kadang sendirian. Pernah sekali, ia hampir hanyut waktu main terlalu jauh ke tengah sungai. Tapi anehnya, waktu itu ada seseorang yang menolongnya. Ia masih ingat samar. Sebuah tangan putih yang muncul dari bawah air, mendorong tubuhnya ke pinggir sungai. Ia kira itu cuma mimpi. Tapi sekarang, entah kenapa, memori itu muncul lagi dengan jelas. Dan semakin ia pikirkan, semakin yakin kalau tangan itu milik perempuan yang sama dengan yang ia lihat malam tadi. Hari semakin siang, tapi sinar matahari tak juga muncul.
kabut menebal lagi, dan suasana makin aneh. Beberapa warga mulai demam tanpa sebab. Ada yang menggigil hebat, ada yang terus mengigau menyebut nama seseorang. Bahkan satu anak kecil tiba-tiba menangis tanpa berhenti, sambil menunjuk ke arah air. Katanya, ada ibu-ibu yang berdiri di sana, melambaikan tangan. Dava merasa dadanya sesak. Ia mencoba menguatkan diri, menatap air yang menggenang. Tapi kali ini air tak sekedar air. Warnanya mulai berubah, semakin keruh, hampir kehitaman. Dan di permukaannya, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Bayangan, rambut panjang. "Ibu, jangan deketin air," kata Dava cepat-cepat saat ibunya ingin menimba air dengan ember. Tapi sudah terlambat. Saat Bu Nur menunduk, dari bawah air tiba-tiba muncul sesuatu, seperti tangan putih yang menyentuh permukaan. Sekilas saja, tapi jelas terlihat. Bu Nur terjongkak kaget dan menjatuhkan embernya. "Bismillah," gumamnya pelan sambil mundur. "Itu tangan ya, Fa?" Dava hanya bisa menatap diam-diam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul itu tangan manusia. Tapi tangan siapa? Sore mulai turun. Hujan rintik-rintik kembali datang, meski tak sederas malam. Warga mulai lelah. Beberapa bahkan sudah pasrah, berdoa agar malam cepat berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi entah kenapa, suasana sore itu terasa makin berat. Angin bertiup lembut dari arah sungai, membawa bau amis lumpur bercampur bunga melati. Wangi itu aneh, karena di tengah banjir seperti ini, mana mungkin ada bunga yang masih segar. Tapi wangi itu nyata, semakin lama semakin kuat. Bu Nur menatap Dava. "Kamu cium, Fa?" Dava mengangguk pelan. "Iya, Bu. Melati ya?" "Iya, tapi dari mana?" Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, tiba-tiba dari arah bawah rumah terdengar suara berisik, seperti sesuatu bergerak di air, menyentuh dinding-dinding kayu. Krek, krek, suaranya pelan tapi jelas. Dava menyoroti senter ke bawah. Tak ada apa-apa, cuma air yang berputar pelan di kolong rumah. Tapi saat senter itu bergerak ke sisi kiri, ia melihatnya. Wajah pucat perempuan itu muncul di bawah permukaan air, menatap ke atas. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Dava terlonjak mundur, menjatuhkan senter ke air. "Astagfirullah. Ibu, ada di bawah rumah," serunya panik. Bu Nur menatap ke bawah, tapi tak melihat apa-apa. "Apa sih? Fa, jangan nakutin ibu." "Tadi, Bu, sumpah, di bawah, mukanya muncul dari air." "Istighfar, Dava, jangan ngomong sembarangan." Tapi tak lama kemudian, lantai rumah bergetar pelan. Dari celah papan yang basah, muncul suara pelan, seperti seseorang berbisik dari bawah air. "Dava." Suara itu jelas. Bu Nur sampai pucat mendengarnya. "Fa, kamu dengar juga?" bisiknya. Dava mengangguk, pelan-pelan mundur. Tapi suara itu semakin keras. "Dava." Kini bukan cuma bisikan, tapi seperti seseorang memanggil dari bawah lantai. Bu Nur menggenggam tangan anaknya erat-erat, membaca ayat kursi sambil bergetar. Tapi di tengah-tengah bacaan itu, tiba-tiba dari celah papan yang basah muncul sesuatu. Sebuah tangan pucat, penuh lumpur, menjulur keluar dan menggenggam pergelangan kaki Dava kuat-kuat. "Ibu!" teriak Dava panik, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkraman itu dingin luar biasa, seperti es. Ia menarik kakinya sekuat tenaga, tapi tangan itu makin erat. Dari celah papan, kini tampak wajah perempuan itu perlahan naik ke permukaan. Rambut panjangnya menempel di wajah, dan matanya hitam pekat seperti air sungai itu sendiri. "Dava." Suara itu bergema di seluruh ruangan, meski bibirnya hampir tak bergerak. Bu Nur berteriak histeris, menarik Dava sekuat tenaga. Kayu lantai mulai retak, air memancar ke atas. Dan di tengah kekacauan itu, tiba-tiba semua berhenti. Tangan itu melepaskan genggamannya, lalu menghilang kembali ke dalam air. Dava terduduk lemas, nafasnya tersengal-sengal. Bu Nur menatap anaknya dengan mata penuh ketakutan. "Fa, kamu gak apa-apa?" Dava tak bisa menjawab. Kakinya membiru, seperti beku. Tapi yang membuatnya benar-benar ngeri, di pergelangan kakinya ada bekas jari, 4 garis panjang keunguan,
bekas genggaman arwah itu. Malam pun turun lagi. Hujan mulai deras, dan di jarak jauh, samar-samar terdengar suara tangisan yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, bukan cuma tangisan. Ada suara lain yang mengikuti. Suara seorang anak kecil menangis pelan, seolah mencari ibunya. Dan dari kejauhan, di antara kabut dan sisa air banjir, terlihat dua sosok berjalan pelan di atas air. Seorang perempuan berambut panjang menggandeng tangan seorang anak kecil. Mereka menatap ke arah rumah Dava, lalu menghilang. Malam itu, angin bertiup pelan tapi dingin sekali. Udara di desa Lubuk Kumbara terasa berat, seperti ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada susah bernafas. Hujan sudah berhenti sejak sore, tapi suara air menetes dari pepohonan dan atap rumah terus terdengar tanpa henti. Langit hitam dan kabut kembali turun menutupi jalanan yang penuh lumpur. Air banjir memang sudah mulai surut, tapi kampung masih seperti kuburan besar, sunyi, gelap. Beberapa warga yang selamat memilih tinggal sementara di rumah yang lebih tinggi di ujung desa. Tapi Dava dan keluarganya belum sempat pindah. Ayahnya masih sakit, demam tinggi sejak tadi siang, dan Bu Nur tak tega meninggalkannya. Dava duduk di dekat jendela, memandangi sungai di belakang rumah yang kini hanya tersisa aliran kecil. Tapi yang aneh, warna airnya belum kembali jernih, masih gelap, hitam pekat, seolah membawa sesuatu dari dalam bumi. Sejak kejadian semalam, tangan yang muncul dari bawah lantai dan memegang kakinya, Dava tak bisa tenang. Ia belum berani tidur, tubuhnya masih menggigil setiap kali mengingat mata hitam perempuan itu yang menatapnya dari balik air. Dan lebih aneh lagi, setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada suara lirih yang memanggilnya dari jauh. "Dava, pulang ya." Suara itu lembut tapi membuat hatinya berdebar. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali mendengarnya, rasa takutnya bercampur dengan perasaan lain. Seperti rindu, seperti pernah mengenal suara itu. Bu Nur duduk di sampingnya, menatap kosong. "Fa, kalau hujan besar kayak gini, kampung ini memang sering aneh. Ibu juga dulu pernah dengar cerita Suri waktu muda dulu." Dava menatap ibunya, pelan. "Ceritain, Bu, siapa sebenarnya Suri itu?" Bu Nur menarik napas panjang. "Suri itu dulu tetangga kita, Fa. Orangnya baik, sabar, tapi nasibnya malang. Suaminya meninggal muda, tinggal dia sama anaknya yang masih kecil. Waktu banjir besar pertama dulu, anaknya kebawa arus. Dia nyari sampai tengah malam, masuk ke sungai, gak peduli hujan. Warga udah nyuruh dia balik, tapi dia gak mau. Katanya dia masih dengar suara anaknya manggil dari sungai. Besoknya, mayatnya gak pernah ditemukan." Dava menunduk, bulu kudutnya meremang. "Terus, anaknya?" "Nah itu dia," kata Bu Nur pelan. "Anaknya juga gak pernah ditemukan, cuma tas kecilnya aja yang nyangkut di akar bambu." Suasana hening beberapa saat. Suara angin yang meniup genting membuat bunyi aneh, seperti seseorang berjalan di atap. Dava menelan ludah. "Bu, kalau arwahnya belum tenang, berarti dia masih nyari anaknya kan?" Bu Nur menatapnya cemas. "Kamu jangan mikir macam-macam, Fah. Arwah itu gak suka diingat. Nanti dia datang." "Tapi Bu, dia udah datang. Dia manggil aku semalam." "Dava?" Suara Bu Nur meninggi, penuh ketakutan. "Udah, jangan disebut namanya lagi." Tiba-tiba suara dari luar memecah ketegangan mereka. Ada yang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Siapa yang datang malam-malam begini? Air masih tinggi di halaman depan. Dava menatap Bu Nurnya. "Bu, ada orang." Bu Nur hanya diam, wajahnya pucat. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dava memberanikan diri, melangkah pelan ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya. Tak ada jawaban. Ia membuka sedikit celah, dan dari situ terlihat jejak kaki basah di teras. Jejak kecil, seperti jejak anak-anak, tapi tak ada siapapun di luar. Dava menatap jejak itu dengan jantung berdegup kencang. Jejaknya membentuk barisan menuju ke arah belakang rumah, ke arah sungai. Ia menelan ludah. "Bu, ada yang datang, tapi cuma jejak kaki." Bu Nur langsung berdiri.
Jangan diikutin, Fah. Jangan ke belakang. Tapi rasa penasaran Dava terlalu besar. Ia mengambil senter dan melangkah pelan keluar. Udara malam langsung menusuk tulang. Setiap langkah kakinya menghasilkan bunyi ceplak di genangan air kecil. Ia mengikuti jejak itu pelan-pelan sampai berhenti di tepi sungai. Dan di sana, di antara kabut dan sisa banjir, ia melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di tepi air, membelakanginya. Bajunya lusuh, basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Anak itu tidak bergerak. Dava mendekat pelan. "Dek, kamu siapa? Kamu nyasar ya?" Anak itu tidak menjawab, tapi perlahan ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di pipinya ada bekas lumpur hitam. Dava mundur satu langkah, tubuhnya menggigil. Anak itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke sungai. "Ada ibu," katanya pelan, suaranya lirih tapi jelas. Dava menatap arah yang ditunjuknya. Di atas air yang tenang, muncul sosok perempuan berambut panjang berdiri di permukaan air. Matanya menatap Dava lurus. Wajah itu, wajah yang sama dengan yang ia lihat 2 malam lalu di atap rumah Pak Rahman. Perempuan itu melangkah perlahan di atas air, mendekat. Setiap langkahnya membuat permukaan air bergelombang, tapi kakinya tak tenggelam. "Dava," suaranya lembut, tapi penuh gema, seolah datang dari dasar sungai. Dava ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, seolah kakinya terpaku di tanah. "Dava?" Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Matanya hitam pekat, tapi di baliknya seperti ada kesedihan yang dalam sekali. Ia mengangkat tangannya. Air di sungai mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya, muncul sesuatu yang perlahan naik ke permukaan. Sebuah tas kecil berwarna biru sobek di pinggirnya. Tas itu persis seperti yang pernah Dava temukan waktu kecil saat main di sungai. Ia dulu memungut tas itu dan membawanya pulang. Sejak hari itu, ia tak pernah tahu pemiliknya. Suri menatap tas itu dengan air mata menetes. "Itu tas anakku, Dava. Namanya Ariel." Dava menatap tas itu gemetar. "Aku nggak tahu. Aku nyimpen itu di rumah dulu, tapi hilang." Suri menggeleng-geleng. "Enggak, kamu bawa ke kota. Kamu simpan di lemari. Kamu lupa." Dava terdiam. Ingatannya berputar cepat. Ia memang pernah menyimpan tas kecil itu. Karena waktu kecil ia suka warnanya, tapi ia lupa sama sekali. Dan sekarang, arwah Suri menuntut ia. Air sungai mulai bergejolak, kabut makin tebal. Anak kecil yang tadi berdiri di tepi air kini hilang. Tapi dari dalam pusaran air, muncul wajah kecilnya, tersenyum memanggil ibunya. "Ibu?" Suri menatap wajah itu dengan tangisan yang tak bersuara. "Terima kasih, Dava. Sekarang aku bisa pulang." Dava menatap mereka, tak sanggup bicara. Suri memeluk anaknya, lalu perlahan tenggelam ke dalam air yang berputar. Cahaya aneh keluar dari pusaran itu, lembut, putih kebiruan, sebelum semuanya tenang kembali. Air yang tadinya hitam, kini berubah menjadi jernih, seperti tak pernah membawa apapun. Dava jatuh duduk di tanah, tubuhnya basah, tapi hatinya ringan. Ia memandangi air yang kini memantulkan cahaya bulan. Tak ada lagi sosok di sana. Tak ada suara tangisan, hanya suara jangkrik dan gemericik air. Bu Nur datang tergopoh-gopoh dari dalam rumah. "Dava, kamu kemana aja? Ibu panik." Dava menatap Bu Nurnya, tersenyum lemah. "Bu, udah selesai." Bu Nur memeluknya erat. "Selesai apa, Fa?" "Dia udah ketemu anaknya, Bu. Sekarang udah tenang." Bu Nur terdiam lama, tak mengerti, tapi memilih tak bertanya. Ia hanya menatap sungai yang kini tampak tenang, dan entah kenapa merasa damai untuk pertama kalinya sejak banjir itu datang. Keesokan harinya, bantuan dari kota akhirnya tiba. Warga dievakuasi, desa mulai dibersihkan, dan kabar tentang banjir Lubuk Kumbara pun tersebar di media sosial. Tapi ada satu hal yang bikin video mereka viral. Dalam rekaman drone yang diambil dari atas, di tengah sisa banjir terlihat 2 sosok samar berjalan di permukaan air. Seorang perempuan berambut panjang menggandeng tangan anak kecil. Mereka berjalan menjauh ke arah hutan, lalu hilang. Tak ada yang bisa menjelaskan rekaman itu. Tapi bagi Dava, ia tahu persis siapa mereka. Suri dan Ariel akhirnya pulang. Sejak hari itu, setiap kali hujan deras di Lubuk Kumbara,
Warga selalu menaruh bunga melati di tepi sungai sebagai penghormatan untuk arwah yang dulu menjaga kampung dari air yang murka. Dan kadang, kalau malam sepi dan suara hujan terdengar pelan di atap rumah, ada yang masih mendengar suara lembut memanggil dari jauh. "Terima kasih, Dava." Lalu hening. Air pun kembali diam, dan Lubuk Kumbara seolah tidur dalam kedamaian yang misterius.